Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kenikmatan-kenikmatannya, dan kenikmatan terbesar yang diberikan kepada kita semua yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak terhingga yang diberikan kepada kita semua. Maka dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, kita selaku hamba-Nya yang diperintahkan oleh Allah selama hidup di dunia untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ibadah, hadirin, terkadang kita semangat, terkadang kita juga mengalami futur, ya, atau lemah atau malas ketika beribadah. Itu setiap orang, ya, setiap orang terkadang kita nanti akan mengalami di mana kondisi kita malas dalam beribadah, malas dalam menuntut ilmu, malas di dalam membaca Al-Quran, malas di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Dan Nabi kita pernah memberikan nasihat kepada kita semua untuk menyikapi hal tersebut. Ya, kata Nabi, dikatakan dan yang disahihkan hadisnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, kata beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli amalin syarratun, bahwa setiap amal itu memiliki rasa semangat. Ya, terkadang kita nanti ada di kondisi keimanan kita naik dan semangat di dalam beribadah. Wa syarratu ila fatrah, dan kata Nabi, ya, dan setiap rasa semangat akan diikuti dengan masa futur, masa lemah, masa kita bermalas-malasan, ya, termasuk di dalam belajar. Ya, pasti kita akan merasakannya. Ibu pernah ngerasain malas belajar? Pernah, ya. Ya, baik. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Kata Nabi, barang siapa yang di masa futurnya, di masa lemahnya, di masa malasnya itu tetap di dalam sunnah Nabi, ya, maka kata beliau apa? Faqad ihtada. Ya, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Jadi nanti ketika kita dihinggapi rasa malas, futur, yang terpenting apa? Yang terpenting kita tidak meninggalkan kewajiban, dan yang kedua adalah kita tidak bermaksiat. Ya, mungkin kita meninggalkan hal-hal yang sifatnya sunnah, ditinggalkan sesekali, mengerjakan hal yang mubah, diperbolehkan, tidak mengapa, ketika dalam kondisi rasa futur, malas. Nah, seperti itu. Contoh misalkan, ketika kita malas menghafal Quran, maka apa yang dilakukan? Baca bacaan Al-Quran, jangan dihafal, baca wae, gitu. Ketika misalkan baca wae malas, gitu. Nah, aku mau kira-kira, ya minimal musafnya dipegang. Minimal musafnya dipegang, dibuka sama ibu, ya, dibuka, dipegang, gitu, ya. Seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan
megang Quran males gitu. Kumaha kira-kira Bu? Nah, gitu. Ya minimal kita mendengarkan orang lain bacaan Al-Quran, gitu ya. Kita dengarkan orang lain baca Quran, tujuh belajar misalkan nurutan malas, ya mungkin we ulah biasa dengar kesege gitu. Gitunya seperti itu. Nah itu salah satu solusi-solusi ya. Dan memang terkadang seperti itu. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad dhalla. Dan kata Nabi, barang siapa yang masa lemahnya membawanya kepada selain jalanku, melakukan kemaksiatan, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, ya, maka kata Nabi faqad dhalla, maka ia telah tersesat. Nah, ini salah satu kunci ya atau solusi dari Nabi ketika kita di masa malas, biasanya Bu rasa malasnya mau liburna lah meeting, ya. Kajian liburna lah meeting, kayaknya sok malas mulai nate. Gitu nya pasti ke kantor ngaoskeun nya ayeuna ka hiji tanah ya Bu ngawitan pertama kali kedua alhamdulillah nya terus temanas teh insyaallah. Baik. Nah bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an yang pernah memberikan juga nasihat kepada kita, ini dikutip ya di dalam Madarijus Salikin kitab yang Imam Ibnu Qayyim. Kata beliau, inna li hadhil qulub iqbalan wa idbaran. Sesungguhnya hati itu memiliki rasa semangat dan masa futur. Fa idza aqbalat fakhudhuha bin nawafil. Nah, jika sedang bersemangat, maka kata Umar bin Khattab, manfaatkanlah dengan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Nah, Ibu misalkan menuju semangat, nah ibadah laksanakeun sadayana tah. Ya, perintah-perintah hal sunnah, tahajud, sholat sunnah rawatibna dilengkapkan gitu, sahur sunnahna gitu, mumpung semangat. Wa in adbarat fa'alzimuha al-fara'id, kata Umar bin Khattab, maka jika sedang lemah ya, sedang futur, cukuplah dengan ibadah yang wajib. Yang wajib. Sekali kita liburan, hal mubah punya liburan kemana, ini diperbolehkan selama hal tersebut tidak melanggar syariat. Nah itu ya caranya demikian. Nah begitupun kita ketika kita belajar Al-Quran, terkadang ya kita semangat baca, terkadang juga kita futur, bahkan muka Quran wae di nusahari males area kondisi siga gitu ibu-ibunya. Makanya kita ya harus melawan hal tersebut, harus berdoa kepada Allah agar terhindar dari rasa-rasa lalai, rasa-rasa yang malas tersebut. Sebagaimana dinasihatkan oleh Nabi, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jiz. Semangatlah terhadap hal yang bermanfaat, wasta'in billah, dan meminta pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz, dan janganlah lemah, jangan menjadi orang yang lemah. Ini nasihat dari Nabi, solusi dari Nabi agar kita ya kehidupan kita dipenuhi dengan keberkahan, terutama keberkahan dengan hal-hal yang bermanfaat. Di antara hal yang bermanfaat bagi kita adalah menuntut ilmu. Ya, baik, kita lanjutkan pembahasan talaqi Al-Quran. Ya, terakhir kita sekarang kita surah Al-Ghasyiyah ya. Surah Al-Ghasyiyah, dibuka Ibu, surah Al-Ghasyiyah. Baik. Surah Al-Ghasyiyah, sebelum kita mulai masuk ke dalam baca Al-Quran, praktek ya. Nah, kita akan mengenal terlebih dahulu surah Al-Ghasyiyah. Dari nama surah Al-Ghasyiyah sebagaimana yang ada di dalam mushaf itu namanya apa? Al-Ghasyiyah. Kenapa Al-Ghasyiyah? Nah, karena nanti di dalam ayat tersebut terdapat lafaz Al-Ghasyiyah, hal ataka haditsul Ghasyiyah. Ini tauqifi juga dari Nabi, diajarkan ya seperti itu. Juga para ulama menyebutkan di antara nama yang lain daripada surah Al-Ghasyiyah bisa juga disebut dengan surah
hal ataka haditsul ghasyiyah. Semuanya satu ayat disebutkan. Baca surah apa? Surah hal ataka haditsul ghasyiyah. Tapi ini sifatnya ijtihadiyah yang ya diberikan nama oleh para ulama dari ayat-ayat tersebut, dari beberapa tinjauan yang lainnya. Baik. Nah, surah Al-Ghasyiyah ini kalau kita lihat jumlah ayatnya ada berapa ayat? 26. Ya, ada 26 ayat. Kemudian termasuk surah Makkiyah, yaitu diturunkan oleh Allah kepada Nabi sebelum Nabi hijrah. Itu dinamakan surah Makkiyah. Dan kebanyakan di juz 30 ini surahnya Makkiyah. Kemudian ya, tartib di dalam mushaf bisa dilihat oleh kita. Surah Al-Ghasyiyah ini surah keberapa? 88 dari Al-Fatihah, Fatihah Al-Baqarah. Kemudian yang ke-88-nya adalah surah Al-Ghasyiyah. Kemudian tartib nuzul, adapun turunnya kepada Nabi, surah Al-Ghasyiyah ini dikatakan oleh para ulama turun ke 68 dari surah Al-Alaq. Al-Alaq terus sampai ke surah Al-Ghasyiyah urutan ke-68, atau kita disebut dengan tartibuha fin nuzul, turunnya surah tersebut kepada Nabi urutannya ke-68, ya seperti itu. Nah, ini tentang surah Al-Ghasyiyah. Adapun kalau dibahas oleh para ulama di dalam surah Al-Ghasyiyah ini, ya, di antara maqasid surah, maksud surah yang ada di keseluruhan surah Al-Ghasyiyah secara umum, ini dikatakan at-tadhkiru bimusyahadil adab wan na'im, ya, itu peringatan ya tentang azab, ya, tentang azab kepada orang-orang kafir, juga ya kenikmatan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga nanti di dalam surah tersebut terdapat ya bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di ayat di akhir ya, Allah menunjukkan kekuasaannya bagaimana. Nah, seperti itu di antara maksud dari surah. Ya. Adapun nanti di dalam surah Al-Ghasyiyah ini kalau kita bagi ya dari 26 ayat ini, itu kita bagi menjadi 4 tema. Ibu-ibu ya, Bapak-Ibu, kita bagi 4 tema di dalam surah Al-Ghasyiyah biar nanti kita lebih terbayang lagi. Secara umum saja, saya gambaran nih baca surah Al-Ghasyiyah ini, kira-kira kita sedang baca ayat apa? Takutnya nanti ibu-ibu atau bapak-bapak ketika baca Al-Ghasyiyah yang dibayangkan yang lain gitu, bukan makna-makna yang ada di dalam surah Al-Ghasyiyah. Nah, secara umum ya, bukan secara rinci ya, kalau rinci nanti kita bahas secara tafsirnya ya. Nah, secara umum dibagi 4. Yang pertama dari ayat 1 sampai 7. 1 sampai 7 dibagi di 4 tema ya. Kemudian 8 sampai 16, kemudian 17 sampai 20, terakhir 21 sampai 26. 4 tema. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu baca surah Al-Ghasyiyah terlalu panjang, Ghasyiyah panjang atau pendek? Panjang ya. Kalau misalkan terlalu panjang, mau dipenggal ayat-ayatnya, boleh dibagi menjadi 4 yang tadi Anda sebutkan, sesuai dengan temanya. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau kita baca ayat-ayat yang panjang, Bapak Ibu ya, kita harus tahu dari mana awalnya, dari mana berakhirnya. Temanya apa? Kalau baca Quran. Apalagi nanti baca Al-Baqarah. Itu kan temanya panjang-panjang ya. Dan pembahasannya kan bermacam-macam di surah Al-Baqarah. Nah, kita mengawali baca Quran itu, kita harus tahu temanya apa. Nah, gitu. Itu yang afdol. Yang afdol ya. Nah, ini kalau di dalam surah Al-Ghasyiyah juga sama.
ini terbagi menjadi 4 tema, subtema ya. Pertama, dari ayat 1 sampai 7 ini tentang apa? Peringatan ahwalu yaumal qiyamah 'alal kafirin. Jadi peringatan ya, peringatan memperlihatkan kondisi nanti hari kiamat dan azab Allah kepada orang-orang kafir. Nah, gitu ya. Ini diantara ayat 1 sampai 7. Nah, kita bisa dibaca mulai dari hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang al-ghasyiyah? Al-ghasyiyah tersendiri, nah tadi yang kelewat ya. Al-ghasyiyah juga, nama dari al-ghasyiyah ini maknanya bermacam-macam para ulama tafsir. Apa makna dari al-ghasyiyah? Pertama, para ulama tafsir mengatakan al-ghasyiyah itu bagian daripada nama hari kiamat. Bagian daripada nama hari kiamat. Nah, nama hari kiamat itu kan banyak. Al-Haqqah, Al-Qari'ah, termasuk al-ghasyiyah. Itu yang pertama. Kedua, kata para ulama tafsir, al-ghasyiyah itu maknanya sifat penghuni ya, sifat orang penghuni neraka. Sifat orang-orang penghuni neraka. Jadi disifati penghuni neraka itu dengan nama al-ghasyiyah. Itu kata para ulama tafsir. Dan yang ketiga kata para ulama tafsir, al-ghasyiyah itu maknanya nama dari nama-nama neraka. Jadi 3 yang penafsiran para ulama. Jadi al-ghasyiyah itu dinamakan hari kiamat, bagian daripada nama neraka. Nama neraka juga kan banyak di Al-Quran ya. Nah, termasuk diantaranya al-ghasyiyah. Nah, yang ketiga apa tadi? Sifat penghuni neraka al-ghasyiyah ini. Nah, tapi yang paling kuat kata para ulama tafsir, makna dari al-ghasyiyah ini sifat penghuni neraka. Tapi nanti di dalam terjemahan Al-Quran bisa dilihat, dicek. Nah, nanti kadang beda-beda ya. Ada yang menerjemahkan hari kiamat, ya. Ada yang menerjemahkan neraka. Ada juga ya sebagian para ulama, kata para ulama yang paling kuat itu adalah ya sifat penghuni neraka. Ya. Kenapa? Karena nanti dijelaskan di ayat kedua, wujuhu yauma idzin khasyiyah. Pada hari itu banyak para penghuni neraka, wajah-wajahnya itu tunduk terhina. Nah, jadi maka makna al-ghasyiyah itu adalah sifat daripada penghuni neraka. Nah, akan dijelaskan di awal, hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah. Kemudian masih di ayat 1 sampai 7, ini tentang apa tadi Bapak Ibu? Ya, memperlihatkan kondisi nanti di hari kiamat dan azab Allah kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ayat 3-nya, amilatun nasibah. Nah, ini ya, mereka bekerja keras lagi kepayahan. Jadi penghuni neraka itu diantaranya nanti ada yang selama hidup di dunia ini itu mereka ibadah mati-matian tapi tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah, dimasukkan neraka. Ya, di antaranya adalah pernah terjadi satu kejadian Umar bin Khattab, ya, ketika ada tafsir ini dijelaskan oleh para ulama. Umar bin Khattab ketika berjalan di suatu daerah kemudian melihat pendeta. Nah, seketika itu beliau menangis ketika melihat pendeta tersebut. Ditanyakan oleh sahabat yang lain kepada Umar bin Khattab, apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Maka beliau membacakan ayat amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Kenapa beliau bacakan seperti itu? Karena beliau merasa kasihan kepada para pendeta. Mereka, para pendeta ini mengira ibadah yang selama dia lakukan itu akan membuahkan surga. Akan tetapi ternyata tidak. Pada kenyataannya nanti di hari kiamat mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Maka Umar bin Khattab menangis. Ya, seperti itu. Baik.
Kemudian lanjutkan, tasla naran hamiyah. Ya, jadi mereka susah payah yang akan ditolak, di antaranya yang akan ditolak amalan ibadah nanti di hari kiamat itu kan yang tidak mentauhidkan Allah, yang tidak ittiba kepada Nabi, ditolak amalannya. Ya, maka kita hati-hati dijaga dua hal tersebut. Tasla naran hamiyah. Kemudian di ayat 5-nya, tusqa min ainin aniyah. Nah, lihat, perhatikan ini azab, ya, atau kondisi nanti di hari kiamat, di neraka nanti. Tusqa, mereka diberi minum apa? Mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka selain apa? Pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan juga tidak menghilangkan rasa lapar. Nah, itu sampai ayat ke-7 ya. Kemudian ayat 8-nya nanti beda tema lagi. Kalau tadi wujuhu yauma idzin, di awal apa? Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Sekarang ayat 8, wujuhu yauma idzin na'imah. Nah, maka dari ayat 8 sampai ke ayat 16 ini menjelaskan tentang apa? Kenikmatan bagi orang-orang yang beriman nanti di surga. Kondisi orang-orang beriman nanti di surga. Bagaimana kondisinya? Baca saja di ayat 8. Ya. Wujuhu yawma idzin na'imah. Pada hari itu nanti banyak pula wajah yang berseri-seri, bahagia. Ya, lisa'iha radiyah, merasa senang karena usahanya sendiri. Usahanya selama hidup di dunia ternyata membuahkan hasil. Sedangkan orang-orang kafir amilatun nasibah, ya, mereka beramal tapi tidak ada hasilnya. Kemudian ayat 10, fi jannatin 'aliyah, ya, mereka dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyan. Ini kenikmatan nanti para penduduk surga itu tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna. Wal ayat tah ngomongkeun batur Bu di surga. Ya. Wal Kemudian fiha ainul jariyah. Nah, di sana nanti ada mata air yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah. Nanti ada dipan-dipan yang ditinggikan. Wa akwabum mawdu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia. Ya, tinggal nyalak gitu ya. Wa namariku masfufah, bantal-bantal yang tersusun. Wa zarabiyu mabsusah. Nah, sampai ayat berapa tadi? 16. Kenikmatan orang yang beriman nanti di surga. Sampai sana. Ayat 17-nya apa? Nah, beda lagi. Temanya beda lagi. Apa di ayat 17? Tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentang kekuasaan Allah. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan. Nah, ini tentang kekuasaan Allah. Ya. Kemudian wa ilas samai kaifa rufi'at. Di langit bagaimana ditinggikan. Ya, tentang langitnya, ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Nah, ini diawali dengan pertanyaan di awal, afala yanzuruna, ini agar kita berpikir. Ya, karena di dalam bahasa Arab tidak semua pertanyaan itu ada jawaban. Ya, ada jawaban. Kemudian sampai ayat ke-20 ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ini badan bumi bagaimana dihamparkan. Nah, di sini tentang kekuasaan Allah, bukti kekuasaan Allah, bagaimana Allah menciptakan makhluknya, di antaranya unta, ya, langit, kemudian gunung bagaimana ditegakkan, bumi dihamparkan, agar kita berpikir bahwa yang berkuasa, yang mampu melakukan demikian hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan ketauhidan, ya, tauhid rububiyah. Kemudian dari ayat 21 sampai 26 ini tentang apa? Tentang penetapan diutusnya Nabi Muhammad SAW serta tugas Nabi. Ya, tugas Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk apa? Apa tugas Nabi? Di ayat 21, fadzakir innama anta mudzakir. Itu di antara tugas Nabi itu memberikan peringatan. Ya, memberikan
peringatan. Lasta alaihim bimusaytir. Ya, illa man tawalla wa kafar. Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Nah, ini intinya tentang tugas Nabi diturunkan ya ke muka bumi ini, diantaranya untuk memberikan peringatan, akan tetapi tetap yang akan memberikan hidayah itu Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang kafir akan dihukum oleh Allah, dan orang yang beriman akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan sebagaimana kenikmatan yang tadi di awal-awal disebutkan di dalam surah Al-Ghasyiyah. Nah, itulah surah Al-Ghasyiyah. Ya, ini sudah terbayang ya Bapak Ibu ya. Ketika kita baca surah Al-Ghasyiyah ini, ternyata tentang peringatan, tentang adab, tentang surga, nikmat, tentang kekuasaan Allah, dan juga tentang tugas Nabi Muhammad SAW. Makanya surah Al-Ghasyiyah ini sering dibaca oleh Nabi. Di mana? Di waktu apa? Di sholat Id. Ya, kenapa di sholat Id? Karena makna di dalam surah Al-Ghasyiyah ini umum menyeluruh, ada gitu. Ya, meskipun ayatnya terbilang ayat yang pendek. Ghasyiyah itu ayat pendek. Ya, termasuk ayat-ayat yang pendek. Ya, Al-Mufassal, termasuk surah-surah Al-Mufassal. Mufassal ini surah-surah yang pendek, ya, yang jarak antara basmalah ke basmalahnya itu tidak terlalu panjang. Ya, dari surah apa? Dulu pernah jelaskan ya, dari surah Qaf sampai surah An-Nas, antara dari juz 26 sampai ke surah An-Nas. Nah, seperti itu. Itu surah pendek. Makanya sering dibaca oleh Nabi di waktu sholat Id, ya, Idul Adha, Idul Fitri. Nabi sering baca Al-Ghasyiyah, juga surah Al-A'la. Juga beliau sering membaca Al-Ghasyiyah ini di sholat Jumat. Di sholat Jumat, ya, seperti itu. Dan terkadang diceritakan juga oleh para sahabat, Nabi pernah membaca surah Al-Ghasyiyah di sholat zuhur. Di sholat zuhur. Ini bukan artinya kita harus terus baca ini, bukan. Ini betapa memiliki fadilah, keutamaan yang dimiliki oleh surah Al-Ghasyiyah. Sehingga di hari-hari besar, di hari-hari Id, yang beliau terkadang ya sering membaca surah Al-Ghasyiyah ini. Karena kalau kita lihat dari segi makna, ini nanti ya cukup pendek, tapi memang menyeluruh, ya, semuanya ada di dalam surah Al-Ghasyiyah. Baik. Nah, itu surah Al-Ghasyiyah, itu gambaran garis besarnya ya. Kemudian di antara keistimewaan surah Al-Ghasyiyah bisa dilihat Ibu di dalam ayat wa namariku masfufah. Ayat berapa di sana? Ayat ke-15. Nah, kata wa namariku, namarik itu apa? Bantal-bantal. Tidak ada di surah yang lain, hanya ada di surah Al-Ghasyiyah. Kata namarik itu hanya ada di surah Al-Ghasyiyah saja. Kemudian kata yang kedua, wazarabiyu. Wazarabiyu ayat 16-nya. Sama. Zarabiyu juga tidak ada di dalam surah yang lain, hanya ada di dalam surah Al-Ghasyiyah. Ya, seperti itu. Baik. Nah, itu gambaran secara umum. Juga tadi kita sebutkan beberapa keistimewaan ya surah Al-Ghasyiyah. Nah, berikutnya kita langsung saja masuk ke dalam surah Al-Ghasyiyah. Kita akan praktekkan bersama-sama. Kita bacakan ya surah Al-Ghasyiyah tersebut mulai dari isti'adzah anak terlebih dahulu, kemudian nanti Bapak Ibu mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Nah, Bapak Ibu, ketika kita baca Al-Quran, latihan huruf-huruf, ya, kita harus ada target yang kita targetkan. Salah satu saja, yang nggak terlalu semuanya kita latih, ya. Misalkan nanti seorang guru itu ngoreksi banyak, ayat 1, ayat kedua banyak koreksian. Nah, apa yang kita targetkan? Jangan semuanya, nanti bingung, ya. Nah, salah satunya targetkan saja mana yang mau kita latih, mau yang kita sempurnakan. Nah, di dalam surah Al-Ghasyiyah, nah, di sini kalau kita lihat, ya, yang akan kita targetkan, ya, arahkan saja. Di surah Al-Ghasyiyah ini diakhiri banyak sekali dengan tak marbutoh. Lihat di akhir. Nah, gitu ya, tak marbutoh. Ketika waqaf berhenti, berubah bunyinya menjadi huruf H. Nah, cara membaca huruf H ketika sukun itu harus ngalir. Coba ngalir, ya, jangan sampai lemah. Contoh, hal ataka hadithul ghashiyah. Nah, itu enggak ada haknya, bunyi haknya hilang. Yang benar, hal ataka hadithul ghashiyah. Coba, hal ataka hadithul ghashiyah. Nah, gitu ya, tenang, namanya hiji busur kan, ya. Sampai ayat berapa? Ayat 16. Nanti ada di tengah-tengah diselang dulu pakai huruf ain. Tapi kesininya hak lagi. Nah, yang kita latih huruf H di akhir. Sampai nanti ketika Bapak Ibu baca Al-Quran, talaqi kepada guru, betul pengucapan huruf H-nya. Karena banyak nanti kita temukan di dalam ayat-ayat yang lain, di dalam surah yang lain, yang akhirnya itu H banyak. Kesalahan pertama, tidak jelas seperti tadi. Ghasyiyah, enggak jelas. Kesalahan kedua, haknya berubah jadi hak. Ghasyiyah, nah itu keliru, ya. Jangan seperti itu. Ustaz itu salah, misalkan beda disambung mangga kita dikuat mah teras. Dugi ka ayat sabaraha berarti dugi ka ayat kalima, ya, mangga. Cuma anggar bakal di akhirnya bakal kayak huruf H deui, ya. Baik. Kita ulang. Hal ataka hadithul ghashiyah. Coba. Hal ataka hadithul ghashiyah. Nah, kita pindah dulu ke ayat 2 yang akhirnya dulu. Khasyi'ah. Ha di akhir. Khasyi'ah. Jangan jadi ha sekali lagi. Khasyi'ah. Jangan. Khasyi'ah. Kemudian ayat berikutnya nasibah. Hamiyah. Aniyah. Kemudian ayat 8 dulu, ya Bapak Ibu, ayat 8 na'imah. Radiyah. Aliyah. Lawiyah. Jariyah. Jariyah. Marfu'ah. Mawdu'ah. Masfufah. Mabsusah. Ada berapa kata barusan? 14, ya. 14 kata yang diakhiri dengan tak marbutoh. Dilatih terus, ya, seperti itu. Baik. Kita lanjut ke ayat kedua. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ya kan? Nah, itu tanwin madapiyah gunnah. Jadi baca gunnah idgham bigun. Wujuhu
yawmaidin khashi'ah. Silakan. Amilatun nasibah. Perhatikan pada huruf na. Na ke depannya ada tebal huruf shad. Si. Coba. Nasi. Apa kesalahannya? Jangan suaranya berubah jadi tebal huruf nunnya. Jangan. Nasi. Coba. Naknya jangan. Jangan. Nasi. Anaknya benar, tapi shadnya malah salah. Jadi sin ya. Nasi. Salah juga. Jadi shadnya tebal. Si. Nunnya tipis. Nasi. Cara latihannya gimana? Bisa dipanjangkan. Naknya panjangkan dulu buat latihan. Coba. Nah, bunyinya stabil dari awal sampai akhir, tidak berubah. Coba. Si. Langsung. Tuh 2 3 ulang, panjang dulu kemudian shad Bu ya. Tuh 2 3. Gitu. Sekarang 2 harokat. Nasi. Gitu ya, jangan jangan. Kemudian kita lanjut. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Shad tebal bukan sin. Tasla naran hamiyah. Kata para ulama kalau baca ayat tentang neraka, katanya seolah-olah mencekam. Sinadana teh siganu mengancam. Ya, kumaha mengancam teh? Kayak kita belajar ya tahunya. Cuma memang ketika kita baca ayat neraka, ayat surga, ya suasananya kita beda. Bukan nadanya yang beda, bukan. Misalkan ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita ngobrol, nadanya sama nggak kira-kira? Enggak, suaranya sama ya? Suaranya sama. Cuma ketika marah, beda. Ketika sedih, beda. Ketika senang, nah begitupun baca Al-Quran. Paham ya? Begitupun kita baca Al-Quran demikian. Kalau tahu maknanya, ya terkadang Nabi ya ketika baca ayat azab berhenti terlebih dahulu, ya seperti itu. Nah makanya tadi kan diberitahu di awal-awal surah Al-Ghasyiyah ini tentang ini surga neraka. Minimal kalau tidak tahu semuanya, tahu secara umum saja. Baca Al-Ghasyiyah ini dari ayat 1 sampai 7 tentang azab. Gitu. Kita gambaran umumnya aja. Gak perlu rinci dulu, gak perlu. Kecuali kalau misalkan Bapak Ibu sudah tahu rinci, ya itu lebih afdal lagi. Jadi tiap orang nanti ketika baca Al-Quran beda-beda kemampuannya, ya, dan sesuai dengan kemampuan kita. Kita tadaburnya mampu sampai mana? Ya, misalkan kita hanya bisa tadabur hanya secara umum saja. Al-Ghasyiyah itu tentang ini, bukan tentang Bani Israel, misalkan kan jauh ya. Bukan ya, seperti kita tahu di sini tentang neraka, tentang surga, minimal demikian. Ya, jangan sampai nanti ketika kita baca ayat-ayat yang tentang adab, ya kita ketawa-ketawa atau gimana, senyum-senyum. Ya, jangan sampai seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Ada gak yang baca adab ketawa-ketawa malah tentang baca ayat tentang hari kiamat malah ketawa-ketawa? Ada gak? Ada ya. Ada sebagian orang yang baca, orang yang baca ketika baca di depan umum ya untuk sebatas nada saja. Kemudian baca Al-Qari'ah, Al-Haqqah sambil dinyanyikan dan dimain-mainkan. Contoh, misalkan Anda pernah dengar dia baca berhenti dulu, gitu, sambil ketawa-ketawa, sambil ada yang nyawer dulu.
Padahal itu baca ayat tentang kiamat. Nah, kan itu tidak sesuai, ya. Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi orang yang baca Al-Quran ini harus bisa mentadaburi ayat-ayatnya, karena di antara tujuan Al-Quran diturunkan itu untuk ditadaburi, ya, untuk ditadaburi. Nah, gitu ya. Nah, sampaikan seperti itu karena memang ada nanti di terutama di kita di Indonesia, ya, seperti itu. Dimain-mainkan, bahkan ya ada yang sambil dimain-mainkan. Baik, kita lanjutkan. Sampai mana barusan? 3 ya, keempat. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Tus sin tipis, tus. Jangan terus monyong Bapak Ibu, jangan tus, jangan tus. Tebal. Min ainin aniyah. Hati-hati nih, banyak yang keliru. Ainin aniyah. Ain dulu baru hamzah. Jangan dua-duanya hamzah. Tusqa min ainin aniyah. Keliru. Atau dua-duanya ain. Tusqa min ainin aniyah. Keliru juga. Hati-hati ya. Hati-hati. Ini ain dan yang kedua hamzah. Aniyah. Coba. Ainin. Coba. Ainin. Aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. 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 La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu wa la yughni min ju'. Sama di sini ada kasusnya seperti tusqa, tapi pada kata yusminu. Coba. Jangan jadi shad ya, yusminu. Kemudian yughni, tebal ghain, yughni. Yughni. Di akhir ain ju'. Ju'. Gitu ya, ngalir ainnya. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu wa la yughni min ju'. Baik, nah itu sampai ayat 7 dulu. Kita bareng-bareng baca Bu ya, sampai ayat 7. Tuh 2 3, hal ataka. Tuh 2 3. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Terus. Tebal. Ya, ulang. Wujuhui. Terus. Tahan. Sebagian nggak ditahan. Amilatun. Tahan. Tuh 2 3. Amilatun. Terus. Naron hamiyah. Terus. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Nah gitu ya, ain ya. Ju'.
Baik. Wujuhun yawmaidin na'imah. Na'imah. Mah. Lisa'yiha radiyah. Ra tebal. Radiyah. Bod tebal. Bi. Radiyah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Ghain kasrah tipis ghi. Ghi. Laghi. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Ai ini tanwin menghadapi jim ikhfa. Nuja. Coba. Direnggangkan di jim, di makhraj jim renggang. Nuja. Jadi jangan ang sempurna. Nun enggak. Nuja. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Di sini huruf ra ya tebal. Sururu. Coba. Nasinnya tipis. Sururu. Jangan sururu. Jangan. Su. Coba. Ru. Ru. Mau. Tebal juga ra sebelumnya fathah tebal. Mau. Mau. Fiha sururun. Sururun. Langsung ya, jangan telat. Fiha sururun. Sururun. Jangan. Sururun marfu'ah. Coba 2, 3. Nah gitu ya, jangan telat, jangan sururum, jangan ya, jangan pakai nada. Sururum jangan pakai nada. Sururum, jangan langsung sururum. Coba ya, jangan pakai nada biasa. Fiha sururum, itu pakai nada ya, di fathah di harokatnya pakai nada. Enggak boleh kalau ada harokat terus beriringan. Kalau pakai nada nanti kacau. Kacau ya kalau misalkan dinadakan. Nah, kapan nada ada? Gunnah, ketika mad silakan. Ya. Contoh ketika mad fiha, pakai nada. Fiha tinggi, ha-nya tinggi. Atau misalkan enggak tinggi, boleh enggak apa-apa. Fiha, gitu ya. Terserah silakan. Mau langsung tinggi, fiha, mangga gitu ya. Silakan. Baik. Cuma nanti kalau di sururun, ini jangan pakai nada. Ya kalau pakai nada nanti akan kepanjangan. Biasanya kepanjangan. Kita ulang. Fiha sururun amrun. Pakai nada itu. Sururun. Itu pakai nada. Boleh digunakan pakai nada silakan. Cuma jangan terlalu berlebihan juga. Fiha sururun marfu'ah. Coba 2, 3. Fiha sururun marfu'ah. Gitu ya. Kemudian
Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Nah, ini banyak yang keliru pengalaman ya, banyak yang keliru. Roknya jadi re. Contoh, wanamariqu riqu. Nah, karena ke huruf qafnya huruf tebal sehingga roknya terpengaruhi oleh huruf tebal. Jadi bunyinya re. Hati-hati. Yang benar ri, coba. Wanamariqu, coba. Riqu. Riqu. Wanamariqu. Mas. Tebal sod, tebal mim tipis ma. Mas. Kalau sin mas. Mas. Sin mas. Sod mas. Mas. Sin sod mas. Mas. Baik. Nah, ini kira-kira sin atau sod, Bapak Ibu? Enggak, ini belum. Ya. Belum dibacakan. Kira-kira Anda bacakan, tebak sin atau sod. Ya. Mas. Mas. Nah, bisa ya, bisa membedakan. Insyaallah ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa ngoreksi orang lain, udah bisa. Oh, itu sin, salah. Gitu. Nah, gitu. Minimal bisa ngoreksi Bapak Ibu ya. Baik. Kita ulang. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabsusah. Ayatnya tasyid biyu. Hantar biyu. Wa zarabiyyu. Nah, gitu. Banyak yang bacanya lama, jadi gini. Wazarabiyu. Hati-hati, jangan. Biyu, coba. Wazarabiyu mabsusah. Kita ulang dari ayat berapa tadi? Ayat 8 sampai 16 ya. Waktu 23. Wujuhui, tuh 23. Mah, ada di akhirnya, tuh 23, lanjut. Terus. Di Al-Quran jannat itu ada bentuknya satu, ada jamak. Nah, kalau satu biasanya nggak panjang, jannah, nah gitu. Kalau jama, bentuk jama, surga-surga misalkan, jadi panjang nunnya, jannat, nah gitu. Ya, ulang, tuh 3. Terus. Lagi. Ulang, tuh 3. La tasma'u. Terus. Tahan dulu ifanya. Gunnah ifa. Ulang, tuh 3. Terus. Terus. Baik, ya. Mabsu pakai sa yang bukan sin. Sa. Ujung lidah gigit. Mabsusah. Baik. Ayat berikutnya 17. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala
yanzuruna. Nah, ifa nun bertemu bo, ifanya tebal. Coba. Nah, jangan. Afala yanzuruna ilal ibili. Ibili. Semuanya kasroh. Di kalimat bahasa Arab itu jarang semuanya kasroh, jarang. Ya. Maka harus dijaga coba. Ibili. Di kalimat bahasa Arab jarang ya, yang kasroh semuanya jarang. Ya. Ibili. Nah, di ibil di sana boleh berhenti. Sebagian ulama ada yang berhenti. Contoh, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Gitu ya. Ada yang demikian. Ya. Boleh disambung, boleh berhenti di sana juga boleh. Kenapa berhenti di sana? Karena kaifa khuliqat itu pertanyaan, jumlah baru lagi. Kaifa khuliqat. Bagaimana Allah menciptakan apa? Ya ibil yang sebelumnya itu. Nah, sebagian ada yang berhenti di sana, ya. Lamun kagok mah atau saya punya. Lamun kagok disambungkan. Kita ulang. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at. Wa ila al-jibali kaifa nusibat. Nusibat. Ya, sad ya, bukan sin. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Suti. Pakai to. Sutihat. Bukan tak. Sutihat bukan. Sutihat. Baik ya. Nah, ini ayat dari afala yang turun sampai 20. Ini ayat kalau dihafalkan sok pabelit. Jibal heula, sama heula, tawa ilal ardi heula. Itu. Hati-hati ya. Jadi urutannya lihat setelah afala yang turun ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama. Jangan jibal dulu. Wa ilal jibali. Ya, wa ilas sama, ilal jibal, kemudian ilal ardi. Kemudian pabelit yang di akhirna. Kaifa rufi'at, kaifa nusibat, atau kaifa sutihat. Kadang sok pabelit punya, hati-hati. Nah, ini berarti kalau seperti itu solusinya nanti diulang-ulang. Banyak pengulangan, diulang-ulang punya pilih. Misalkan nanti banyak kesalahan ketika dihafal. Baik. Sok baca sarangan labu dari ayat 17 sampai 20. Afala yanzuruna, 2 3. Afala yanzuruna ilal. Nah, ibili sama, ibili langsung. Ibili gitu. Jangan ya loading heula entong. Ibili langsung coba. Coba sekali lagi. Ibili. Ulang afala. Ya, belum kompak ya. Ulang, tuh 2 3. Coach bukan coach ya. Kalau coach mah pelatih ya. Khuliqat ya ta. Qat. Bukan coach bukan, tapi qat. Khuliqat. Bukan C ya, hati-hati bukan C. Lanjutkan wa ilas sama, 2 3. Wa ilas sama.
Ya. Lanjut. Lanjut. Nah, bukan hajj, bukan sutihat. 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 Baik. Kemudian fadzakir innama anta mudzakir. Nah, ini juga kadang ayat tersebut ayat mutasyabih. Mutasyabih itu serupa dengan yang lain. Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Hati-hati kali nyambung-nyambung. Ya. Mungkin nyambungna kanu surah al-a'la. Al-alama fadzakir inna fa'atiz dzikra. Allah syama fadzakir innama anta mudzakir. Kadang umpamanya baca Quran ngalamun nyambung kanu al-a'la. Hadituna guys lepat. Ya. Hati-hati. Ini namanya ayat-ayat mutasyabih. Nanti ada bukunya, ada kitabnya, ayat-ayat yang serupa. Biasanya dipelajari oleh para penghafal Quran. Mana nih ayat yang serupa? Ya, karena nanti banyak ya di dalam Al-Quran ini ayat-ayat yang mirip, ayat-ayat yang mirip. Baik, lanjut. Lasta alaihim bimusaytir. Lasta alaihim. Mim bertemu ba ifa syafawi ya ditahan. Alaihim bimusaytir. Pertanyaan ro-nya di akhir tebal tipis. Tipis. Kenapa tipis? Kasro. Sebelumnya tir. Coba. Po-nya tebal. Tir. Baik. Nah, pada kata bimusaytir, perhatikan di sebagian mushaf ada huruf sin. Ayat tebu dirinya. Ayat huruf sin ini musaytir. Gak ada ya. Nanti sebagian mushaf ada yang pakai sin, di atasnya kecil. Di bawahnya kalau ini. Di bawahnya ada sin kecil. Nah, gitu. Karena memang nanti di riwayat yang lain, thariqah yang lain, ini boleh dibaca bimusaytir. Pakai sin. Ya, baru itu. Cuma kalau kita pakainya shad saja. Ya, kita yang dipilih yang lebih kuat untuk riwayat Hafs an Asim pakai shad. Makanya di mushaf tidak ada sinnya. Nah, nanti sebagian mushaf ada yang pakai sin. Ada. Di Indonesia, di mushaf Indonesia ada sebagian pakai huruf sin. Karena memang thariqah, sebagian thariqah di riwayat Hafs ada yang pakai sin di bimusaytir. Jadi ada 4 lafaz. Bimusaytir, al-musaytirun, nanti di surah yang lain bastah, yamsud. Nah, itu yang pakai huruf sin, termasuk di surah Al-Ghasyiyah. Cuma kalau yang di Al-Ghasyiyah untuk riwayat Hafs an Asim, Thariq Imam Syatibiyah pakai son. Cuma nanti jangan heran kalau nanti ada mushaf yang pakai sin. Ya, nanti kalau misalkan Bapak Ibu menemukan mushaf di kita di Indonesia ada tulisan sin kecil. Nah, gitu. Kita tetap bacanya shad untuk di surah Al-Ghasyiyah. Jadi kalau Al-Ghasyiyah yang paling kuatnya shad. Kemudian kalau Al-Musaytirun surah yang lain bastah yamsud yang kuatnya sin, pakai huruf sin. Ya, seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Illa man tawalla wa kafar. فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Nah, kita ulang saya lagi bareng-bareng dari Fadzakir ayat ke-21. 2 3. Fadzakir in
anta mudzakir. Terus lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Nah itu surah Al-Ghasyiyah ya, dibaca diulang-ulang nanti di rumah ya, kemudian dipraktekkan bahkan dihafal kalau bisa Bapak Ibu ya, dihafal. Insya Allah suratnya pendek, sering banyak ya mendengarkan surah Al-Ghasyiyah tersebut ya, kemudian nanti dilatih lagi bacaannya. Itu mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Kita tutup saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.